Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Amelia Putri dari Prodi S1 Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Operasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan, yaitu ada algoritma FIFO, SJF, dan round robin. Tonton videonya sampai selesai ya, agar kalian paham. Baiklah, saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif. Untuk algoritma penjadwalan terdapat dua strategi. Yang pertama ada non-preemptif dan yang kedua ada preemptif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif. Yang pertama ada FIFO, First In, First Out, atau FCFS, First Come, First Serve. Kita lihat apa itu FIFO. FIFO di sini merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu yang pertama, proses-proses diberikan jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses yang datang duluan dilayani duluan juga. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Baiklah, agar lebih mengerti, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini yaitu jika diketahui 4 macam antrian proses, yaitu A, B, C, dan D dengan waktu kedatangan semuanya 0 dan prosesor sedang tidak aktif, yaitu berada di 0 juga. Lama proses berturut-turut antara lain 5, 8, 2, dan 4. Terlihat seperti tabel ini. Nah, untuk mencari FIFO, kita memerlukan rumus. Yang pertama ada rumus TAT atau TA, turn around, waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Untuk mencari rata-rata TAT, jumlah TAT dibagi jumlah proses. Yang ketiga ada waktu tunggu, yaitu waktu mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Dan yang keempat ada selesai eksekusi, yaitu waktu eksekusi ditambah lama eksekusi. Yang pertama kita akan mencari mulai eksekusi pada tiap proses yang ada. Yang pertama proses A akan memulai eksekusi yaitu 0. Mengapa 0? Karena tidak terdapat proses sebelum proses A terjadi. Kemudian proses B akan memulai eksekusi setelah proses A selesai, setelah proses A mulai eksekusi dan berakhir pada lamanya eksekusi, yaitu 5. Proses C akan memulai eksekusi setelah proses A dan proses B memulai eksekusi dan dengan lama eksekusinya, yaitu proses A, lama eksekusi proses A ditambah lama eksekusi proses B. 5 ditambah 8 yaitu 13. Kemudian proses D akan memulai eksekusi ketika proses A, B, dan C
itu selesai atau memulai eksekusi, yaitu proses A dan B mulai eksekusinya selama 13 dan ditambah dengan lamanya eksekusi C, 13 ditambah 2 yaitu 15. Setelah kita menemukan mulai eksekusi pada tiap-tiap proses yang ada, kita mencari selesai eksekusi. Rumus dari selesai eksekusi yaitu mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Jadi untuk proses A, mulai eksekusinya 0 ditambah lamanya eksekusi. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian untuk proses B, mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. 5 ditambah 8, 13. Sama seperti untuk proses C dan proses D. Mulai eksekusi proses C yaitu 13 ditambah lamanya eksekusi proses C yaitu 15. Kemudian untuk proses D, mulai eksekusinya 15 dan ditambah dengan lamanya eksekusi 4 jadi 19. Setelah menemukan selesai eksekusi pada tiap proses yang ada, kita mencari waktu tunggu pada tiap proses. Rumus waktu tunggu ialah mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Jadi untuk proses A, mulai eksekusinya 0 dengan waktu tiba 0. Jadi untuk waktu tunggunya tetap 0. 0 dikurang 0. Untuk proses B, mulai eksekusinya 5 dengan waktu tiba 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Sama dengannya untuk proses C dan proses D. 13, 15. Setelah kita mendapatkan hasil untuk waktu tunggu, kita mencari TA atau turn around. Rumus TA adalah waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Untuk proses A, waktu tunggunya 0 dan lama eksekusinya 5. Jadi TA-nya 5. Untuk B, waktu tunggunya 5 dengan lama eksekusinya 8. Yaitu jadinya 13. Untuk C, waktu tunggunya 13 ditambah lamanya eksekusi 2 jadi 15. Dan untuk yang D, waktu tunggunya 15 ditambah lamanya eksekusi 4 yaitu 19. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua melengkapi semua tabel yang ada, maka kita akan mencari rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata pada contoh soal kali ini 13. Hasil 13 diperoleh dari jumlah TA dibagi banyaknya proses yang ada. Jumlah TA 52 dibagi proses yang ada yaitu 4. 52 dibagi 4 dengan rata-ratanya 13. Baiklah, untuk proses algoritma penjadwalan pada bagian pivot ini sudah selesai. Selanjutnya, algoritma penjadwalan yang kedua yang menerapkan strategi non-preemptif adalah algoritma SJF atau Shortest Job First.
Algoritma FGF ini adalah tipe prioritas yang non-preemptif. Yang pertama, dasar prioritasnya adalah pendeknya proses, dan yang kedua, makin pendek prosesnya, makin tinggi prosesnya. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini, jika diketahui 4 macam antrian proses, yaitu A, B, C, dan D, dengan waktu kedatangan semuanya 0 dan proses sedang tidak aktif atau berada di posisi 0. Lama proses berturut-turut antara lain 2, 4, 5, dan 8. Terlihat seperti tabel ini. Langsung ke penyelesaian. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari waktu tunggu pada masing-masing proses. Untuk proses A, waktu tunggunya adalah 0. Mengapa? Karena tidak terdapatnya proses sebelum proses A terjadi dengan waktu tiba 0. Untuk proses B, dengan waktu tunggunya yaitu 2. Karena proses B mengalami waktu tunggu ketika proses A sedang dieksekusi, yaitu 2. Proses C mengalami waktu tunggu sebanyak 6, karena proses C menunggu proses A dan proses B selesai, yaitu 2 ditambah 4, 6. Kemudian proses D akan mengalami waktu tunggu sebanyak 11, karena proses D akan menunggu proses A, B, dan C selesai, yaitu 6 ditambah 5, jadi 11. Setelah kita mencari waktu tunggu pada masing-masing proses yang ada, kita mencari mulai eksekusi pada prosesnya. Untuk proses A, dia akan memulai eksekusi 0. Mengapa 0? Karena tidak terdapatnya proses sebelum proses A terjadi dengan waktu tiba 0. Kemudian untuk proses B, yaitu adalah 2. Didapatnya 2, yaitu dari waktu tunggu proses B ditambah waktu tiba proses B. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sama dengannya untuk proses C dan D, 6 dan 11. Kemudian pada selesai eksekusi, kita akan mencari proses yang ada untuk selesai eksekusi. Untuk proses A, selesai eksekusinya yaitu lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, 2 ditambah 0, jadinya 2. Untuk proses B sama, lamanya eksekusi proses B ditambah mulainya eksekusi proses B, 2 ditambah 4, 6. Sama untuk proses C dan proses D, tinggal kita tambahkan saja. Nah, setelah kita menyelesaikan mencari hasil selesai eksekusi pada proses yang ada, maka kita akan menentukan TA atau turn around pada masing-masing proses, yaitu 2, 6, 11, dan 19. Setelah kita melengkapi tabel yang kita cari, di sini kita dapat menentukan rata-rata hasil dari proses yang kita cari. Rata-ratanya adalah jumlah TA, yaitu jumlah TA ini kita jumlahkan, hasilnya 38 dengan rata-rata TA 9,5, yaitu dari jumlah TA dibagi banyaknya proses. Di sini terdapat 4 proses, jadi 38 dibagi 4 yaitu 9,5.
Oke, cukup untuk penjelasan algoritma penjadwalan yang kedua. Kali ini Nanda akan menjelaskan algoritma penjadwalan RR atau round robin. Kita lihat ya. Algoritma yang menerapkan strategi preemptif, yaitu algoritma RR, round robin. Pada penjadwalan RR ini, eksekusi dijalankan secara giliran berdasarkan antrian non-preemptif. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi tiap sebelum selesai akan kembali ke antrian terakhir sampai prosesnya selesai. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini terlihat untuk waktu tibanya 0 sebanyak 5 proses dengan waktu tiba 0 dengan lama eksekusi yang berbeda-beda dan quantum time-nya 4. Oke, langsung ke penyelesaian. Untuk penyelesaian round robin ini, langkah pertama kita membuat Gantt chart. Rumus Gantt chart yaitu lama eksekusi dikurang quantum time. Untuk proses A diperoleh 0. Mengapa 0? Karena lama eksekusinya 4 dikurang quantum time-nya 4, 0. Maka proses yang A ini sudah berakhir, sudah selesai. Kemudian kita mencari Gantt chart untuk proses yang B. Proses B dengan lama eksekusi 8 dikurang dengan quantum time 4 sama dengan 4. Untuk proses B ini belum selesai. Kita lanjut ke proses C. Proses C yaitu lama eksekusi dikurang dikurang quantum time. Lama eksekusi proses C yaitu 7 dengan quantum time 4 yaitu 3. Sama, proses C belum selesai juga. Selanjutnya untuk proses D, yaitu lama eksekusi proses D 5 dikurang quantum time 4 sama dengan 1. Udah 1 Kak, apakah prosesnya sudah selesai? Belum. Proses D belum selesai. Lanjut kita mencari Gantt chart untuk proses E, yaitu 2 dikurang 4. Lama eksekusi proses E2 dikurang dengan quantum time 4 yaitu -2, negatif 2. Proses E selesai. Mengapa? Karena dia hanya memakai 2 kuantum dari quantum time yang ada. Apakah Gantt chart-nya sudah selesai? Belum, karena ada 3 proses yang belum selesai, yaitu proses B, C, dan D. Maka kita akan mencari Gantt chart dari proses B, C, dan D. Lanjut ya. Nah, untuk proses B, Gantt chart-nya yaitu sisa hasil Gantt chart proses B sebelumnya yaitu 4 dikurang dengan quantum time 4 yaitu 0. Maka proses B selesai. Kemudian untuk proses C yaitu Gantt chart sebelumnya 3 dikurang dengan quantum time-nya 4. Hasilnya negatif 1. Proses C selesai karena proses C hanya memakai 3 quantum time yang ada. Kemudian yang terakhir ada proses D. Proses D yaitu sisa Gantt chart tadi 1
dikurang dengan quantum time 4 sama dengan negatif 3. Proses B selesai juga karena proses B hanya memakai satu kuantum dengan kuantum 4 yang ada. Maka bisa digambarkan seperti berikut. Kita gambarkan ya. Untuk proses A, B, C, D, dan E kembali lagi ke proses B, C, dan D. Untuk proses A berakhir pada 0, dan untuk proses B ada 4, 8, 12. Saya akan menjelaskan mengapa bisa dapat 4, 8, 12 dan seterusnya, yaitu dari proses A. Proses A selesai pada kuantum 4. Dia memakai lengkap kuantumnya 4. Dan proses B belum selesai, namun dia memakai kuantumnya 4 juga. Jadi 4 ditambah 4, 8. Proses C sama, memakai kuantumnya 4, sebanyak 4. Jadi 8 ditambah 4, 12. Kemudian proses D sama, memakai 4. Jadi proses D 16. Kemudian untuk proses E yaitu 18. Kenapa 18, Kak? Karena proses E selesai dan dia hanya memakai 2 kuantum. Jadi 16 ditambah 2, 18. Kembali lagi ke proses B, karena proses B sebelumnya belum selesai, yaitu 22. Proses B selesai dengan memakai quantum time 4. 18 ditambah 4, 22. Proses C selesai pada di angka 25. Karena proses C hanya memakai 3 kuantum, yaitu ditambahkan saja 22 ditambah 3, jadi 25. Kemudian ke proses D. Maaf ya, ini salah, bukan A tapi D. Selesai pada 26, yaitu dia hanya memakai 1 quantum time. 25 ditambah 1 jadi 26. Setelah itu kita akan mengisi waktu eksekusi pada tiap-tiap proses. Untuk proses A, waktu eksekusinya 0 karena tidak ada proses sebelum proses A dijalankan. Kemudian untuk waktu eksekusi B 4, waktu eksekusi C 8, eksekusi D 12, dan E 16. Setelah itu kita mencari waktu selesai pada proses yang ada. Untuk proses A diperoleh waktu selesai 4. Dan untuk proses B selesai pada K22. Dapat 4, 22 di mana, Kak? Waktu selesai A yaitu selesai pada 4 karena tidak ada lagi proses A di sini. Ini proses D ya, maaf salah ketik. Dan untuk proses B selesainya di mana? Ada 1, 2 di 22. Proses C selesai pada waktu 25. Ini C 1, 2. Kita ambil yang terakhir 25. Proses D selesai pada angka 26.
Dan untuk proses E selesai pada ke-18 karena tidak ada lagi di sini. Jadi ke angka 18. Selanjutnya kita akan mencari waktu tunggu dan TA pada masing-masing proses. Nah, cara mencari waktu tunggu. Waktu tunggu untuk proses A langsung saja, yaitu 0, karena tidak ada proses yang terjadi sebelum proses A dijalankan. Kemudian untuk yang B, waktu tunggu B yaitu waktu selesai, yaitu pada 4 ini diperoleh dari lamanya eksekusi proses A ditambah waktu tunggu 18 ini diperoleh dari yaitu dari ini kan proses A4, kemudian proses B akan selesai pada C, D, E ke-18. Jadi 18 dikurang 8 ditambah, karena belum selesai proses B, akan selesai pada setelah di akhir ini proses B 22 ini kan akan berakhir sampai dengan proses D 26, jadinya dikurang 22. Nah, maka diperoleh 4 ditambah 18 dikurang 8 ditambah 26 dikurang 22, yaitu 18. Sama untuk proses C, D, dan E. Caranya sama ya. Maka langsung kita masukkan saja untuk waktu tunggu proses A yaitu 0, dan proses B 18, proses C 18, proses D 21, dan proses E 16. Maka di sini kita akan menentukan TA. TA yaitu waktu tunggu ditambah lamanya eksekusi. 0 ditambah 4, 18 ditambah 8, 26, 18 ditambah 7, 25, 21 ditambah 5, 26, 16 ditambah 2, 18. Maka kita bisa menentukan rata-rata dari proses yang ada, yaitu jumlah TA 49 dibagi banyaknya proses yang ada. Di sini terdapat 5 proses. Jadi 49 dibagi 5 yaitu 9,8. Oke teman-teman, sekian penjelasan algoritma penjadwalan round robin yang menerapkan strategi preemptif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.